Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma rendang dan opor ayam menyeruak di ruang makan keluarga besar Atmaja. Meja jati panjang itu penuh dengan hidangan lezat. Namun bagi Maya, udara di ruangan itu terasa menyesakan. Di ujung meja, Ibu Widya, ibu mertuanya, duduk dengan punggung tegak. Wajahnya berseri-seri seolah baru saja memenangkan lotre. Malam ini bukan sekadar makan malam biasa. Ini adalah pesta penyambutan bagi Raka, putra kesayangannya yang baru saja menyandang gelar sarjana. Maya duduk di samping suaminya, Aris. Tangannya sesekali memainkan ujung taplak meja, sementara matanya melirik pada laptop tipis yang tergeletak di meja kecil sudut ruang tamu. Laptop itu masih menyala, menampilkan grafik-grafik yang terus bergerak naik. Namun bagi keluarga ini, benda itu hanyalah simbol kemalasan Maya. Ayo, Raka, jangan malu-malu. Ceritakan lagi pada kakakmu dan istrimu itu. Berapa tadi mereka menawarimu? Suara Ibu Widya memecah keheningan. Matanya melirik sinis ke arah Maya sebelum kembali memuja Raka. Raka, yang mengenakan kemeja merek ternama yang tampak masih kaku, berdeham pelan. Ia sengaja meletakkan ponsel pintarnya di atas meja, menunjukkan notifikasi email yang sengaja ia biarkan terbuka. Bukan pamer, Bu. Tapi memang keberuntungan sedang berpihak padaku. Ujar Raka dengan nada yang dibuat serendah mungkin namun penuh kebanggaan yang meluap. Tadi sore HRD dari Global Tech Solution menelepon. Mereka mengonfirmasi kontrak kerjaku sebagai Junior Management Trainee. Gaji pokoknya dimulai dari 15 juta per bulan. Itu belum termasuk tunjangan makan, asuransi kelas 1, dan bonus tahunan. Keheningan sejenak menyelimuti meja makan, disusul oleh suara denting sendok yang jatuh dari tangan Aris. Aris, yang sudah bekerja selama 7 tahun sebagai staf administrasi di sebuah kantor logistik, hanya berpenghasilan 7 juta rupiah. Luar biasa, Rak. 15 juta untuk lulusan baru itu sangat besar. Puji Aris tulus, meski ada sedikit rona minder di wajahnya. Ibu Widya bertepuk tangan kecil. Matanya berkaca-kaca karena bangga. Anak hebat. Ibu sudah tahu sejak kamu kecil. Kamu itu punya aura orang sukses. Belum genap sebulan wisuda sudah punya gaji 2 kali lipat dari orang yang sudah kerja bertahun-tahun. Kalimat itu jelas menyentil Aris. Namun Ibu Widya belum selesai. Pandangannya yang tajam seperti elang kini beralih dan terkunci pada Maya. Maya yang sedang menyuap nasi perlahan, mendadak kehilangan selera makan. Nah, dengar itu, Maya? Suara Ibu Widya berubah menjadi dingin dan tajam. Itu baru namanya kerja. Keluar rumah, pakai baju rapi, masuk gedung tinggi, dan pulang membawa hasil yang nyata. Tidak seperti kamu yang setiap hari cuma mengurung diri di kamar, duduk di depan laptop sampai mata merah, tapi tidak jelas apa yang kamu hasilkan. Maya menelan nasinya dengan susah payah. Tenggorokannya terasa kering. Maya juga sedang bekerja, Bu. Hanya saja sistemnya dari rumah. Jawabnya pelan, berusaha menjaga martabatnya. Ibu Widya tertawa hambar. Suara tawanya terdengar menyakitkan di telinga Maya. Bekerja? Kerja apa yang hanya pakai daster dan main game atau entah apa yang kamu ketik itu? Ibu lihat kamu cuma buka tutup layar laptop. Listrik rumah ini naik sejak kamu tinggal di sini. Tapi apa kontribusimu? Beli sabun cuci saja kadang masih pakai uang Aris. Raka ikut menimpali sambil tersenyum miring. Mungkin Mbak Maya perlu kirim CV ke kantorku? Ya, meskipun mungkin hanya jadi bagian administrasi biasa, setidaknya Mbak punya gaji tetap. Kasihan Mas Aris kalau harus menanggung beban sendirian, apalagi biaya hidup makin mahal. Maya melirik Aris, berharap suaminya akan membelanya. Namun, Aris hanya menunduk, asyik mengaduk-aduk piringnya. Aris adalah pria baik, namun ia terlalu lemah jika harus berhadapan dengan ibunya. Di mata Aris, Maya memang penulis lepas, atau pekerja lepas, yang penghasilannya tidak menentu, karena memang itulah yang Maya katakan selama ini untuk menghindari kerumitan. Ibu tidak bermaksud kasar, Maya, lanjut Ibu Widya, meski nada suaranya sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Tapi lihatlah kenyataan.
Raka adalah contoh nyata kesuksesan. Dia bergerak, dia berusaha, dan hasilnya 15 juta per bulan. Sedangkan kamu? Laptopmu itu hanya jadi pajangan tanpa hasil apa-apa. Kamu itu hanya menghabiskan kuota internet dan listrik rumah tanpa memberikan kebanggaan bagi keluarga ini. Maya hanya bisa tersenyum tipis. Sebuah senyum yang menyimpan rahasia besar. Di dalam laptop tipis di sudut ruangan itu, sebuah platform perdagangan internasional sedang memproses transaksi senilai $5, sekitar 78 juta rupiah, atas namanya untuk hasil proyek konsultasi keamanan siber minggu ini. Tapi bagi Maya, sekarang bukan waktunya untuk bicara. Ia tahu, kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menyumbat mulut orang-orang yang hanya menilai manusia dari seragam dan gedung kantor. Iya, Bu. Raka memang hebat, ucap Maya pendek. Lalu ia bangkit dari kursi. Permisi, saya harus kembali ke laptop saya. Ada pekerjaan tanpa hasil yang harus saya selesaikan. Maya berjalan menjauh dari meja makan, meninggalkan tawa riuh Ibu Widya dan Raka yang mulai membahas mobil apa yang akan Raka beli dengan gaji pertamanya. Maya duduk di depan laptopnya, menarik napas dalam-dalam, dan kembali masuk ke dunia di mana ia adalah seorang ratu yang perintahnya dipatuhi oleh sistem-sistem besar di luar sana. 1 bulan. Maya membatin. Beri aku waktu 1 bulan lagi sampai proyek besar ini selesai. Dan biarkan waktu yang menjelaskan siapa sebenarnya yang punya hasil di rumah ini. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela dapur, memantul pada deretan piring keramik koleksi Ibu Widya. Namun, suasana hangat matahari tidak lantas mencairkan suasana dingin di dalam rumah. Sejak pengumuman gaji Raka semalam, aura di rumah itu berubah total. Raka kini diperlakukan bak pangeran mahkota, sementara Maya tak lebih dari sekadar benalu berlaptop di mata sang mertua. Maya sedang menyeduh kopi saat Ibu Widya masuk ke dapur dengan daster batiknya yang mentereng. Sang mertua tidak langsung mengambil air, melainkan berdiri di ambang pintu sambil melipat tangan di dada, memperhatikan Maya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Masih pagi sudah pegang kopi. Maya, bukannya menyiapkan sarapan yang spesial untuk adik iparmu? Raka itu sekarang orang penting. Dia butuh asupan gizi yang baik sebelum berangkat ke kantor barunya untuk onboarding. Sindir Ibu Widya. Suaranya melengking. Sengaja agar Aris yang sedang memakai sepatu di ruang tamu bisa mendengar. Sarapan sudah siap di meja. Bu, saya sudah buatkan nasi goreng dan telur mata sapi. Jawab Maya lembut, berusaha tetap tenang. Ibu Widya berjalan mendekat, membuka tutup saji dengan kasar. Nasi goreng lagi? Duh, Maya, cobalah kreatif sedikit. Dengan gaji Raka yang 15 juta itu, dia bisa makan di hotel bintang 5 tiap pagi kalau dia mau. Ibu hanya ingin dia merasa dihargai di rumah ini. Kamu itu kan punya banyak waktu luang di depan laptop. Harusnya bisa belajar masak yang lebih mewah dari internet. Bukan cuma main game atau chatting tidak jelas. Maya hanya menarik napas panjang. Ia ingin sekali menjawab bahwa semalam ia baru saja menyelesaikan audit keamanan untuk sebuah bank di Singapura hingga jam 3 pagi, yang bayarannya bisa membeli seluruh isi dapur ini. Namun, ia memilih diam. Baginya, ketenangan adalah segalanya saat ini. Oh ya, Ibu Widya melanjutkan sambil menuang air jeruk ke gelasnya. Kemarin ibu dengar dari tetangga, menantu Pak RT baru saja diterima jadi PNS. Semua orang membicarakannya. Ibu jadi malu kalau ditanya orang-orang, Maya kerja apa? Masa ibu harus jawab kamu kerjanya? Memandangi layar? Apa kata dunia? Bilang saja Maya sedang merintis usaha, Bu. Sahut Aris yang tiba-tiba muncul di dapur. Ia tampak rapi. Meski kemejanya sudah mulai pudar warnanya. Usaha apa? Riz? Usaha menghabiskan listrik. Potong Ibu Widya cepat. Kamu itu terlalu memanjakan istrimu. Harusnya kamu tegas. Suruh dia cari kerja beneran seperti Raka. Lihat itu Raka. Baru saja lulus sudah bisa bantu ibu bayar cicilan bulanan. Tadi pagi dia sudah kasih ibu 2 juta untuk uang belanja tambahan. Itu baru namanya anak berbakti. Aris hanya terdiam, melirik Maya dengan tatapan bersalah. Maya tahu Aris sedang terhimpit.
Di satu sisi ia menyayangi istrinya, di sisi lain ia adalah anak yang sangat patuh, cenderung takut, kepada ibunya. Setelah Aris berangkat kerja dan Raka pergi dengan gaya perlente menuju kantor barunya, rumah menjadi sepi. Namun, bagi Maya, inilah saatnya kantor sebenarnya dimulai. Ia masuk ke kamar, mengunci pintu, dan membuka laptop tipisnya. Sebuah notifikasi muncul di layar. Sebuah email masuk dari Silicon Valley. Subjek: Urgent Proposal Security Lead for Project Phoenix. Maya membacanya dengan teliti. Sebuah perusahaan teknologi besar di Amerika Serikat sedang mencari konsultan utama untuk menangani kebocoran data mereka. Tawaran yang diberikan tidak main-main. Kontrak jangka pendek selama 1 bulan dengan nilai proyek sebesar $25. Jika dikonversi ke rupiah, itu hampir mencapai 400 juta rupiah. Jari-jari Maya menari di atas keyboard. Kecepatan mengetiknya mencapai 90 kata per menit. Di balik layar itu, Maya bukanlah menantu yang tertindas. Ia adalah The Ghost, julukannya di forum keamanan siber internasional. Ia adalah salah satu dari sedikit ahli yang bisa menembus enkripsi paling rumit sekalipun. Duk, duk, duk. Pintu kamarnya digedor dengan keras. Suara Ibu Widya kembali terdengar dari balik pintu. Maya, keluar. Itu ada tukang tagih iuran lingkungan. Pakai uangmu dulu kalau punya. Atau minta Aris sana. Jangan pura-pura tuli di depan laptop. Maya memejamkan mata sejenak, menahan emosi yang hampir meluap. Ia mengambil dompetnya, mengeluarkan lembaran 100.000, dan keluar menemui mertuanya. Ini, Bu, kata Maya sambil memberikan uang tersebut. Ibu Widya menerima uang itu dengan wajah masam. Cuma 100.000? Kamu tahu tidak? Raka tadi bilang mau membelikan ibu kulkas 2 pintu bulan depan. Dia itu baru kerja sehari sudah mikirin orang tua. Kamu sudah berapa tahun jadi menantu di sini? Apa yang sudah kamu kasih untuk rumah ini selain tagihan listrik yang membengkak? Ibu Widya terus mengomel sambil berjalan menuju teras. Ia tidak tahu bahwa saat ia mencaci maki Maya, di dalam kamar, layar laptop Maya menampilkan pesan konfirmasi. Kontrak accepted. Initial deposit of $5 transferred to your account. Maya melihat saldo rekeningnya di layar ponsel. Angka di sana sudah mencapai 9 digit. Namun ia tidak pernah memamerkannya. Ia masih memakai ponsel yang layarnya sedikit retak di pojok, masih memakai daster yang sama, dan masih makan nasi goreng yang tadi dihina mertuanya. Bagi Maya, kesombongan adalah lubang yang digali oleh orang-orang yang merasa kecil di dalam hatinya. Raka sedang menggali lubangnya sendiri dengan gaya hidup barunya, dan Ibu Widya sedang membantu memperdalam lubang itu dengan pujian-pujian kosongnya. Malam harinya, suasana kembali memanas. Raka pulang dengan membawa beberapa tas belanja dari mall ternama. Wah, Raka, apalagi ini? Seru Ibu Widya girang. Hanya beberapa kemeja baru, Bu. Di kantor baruku, penampilanku harus dijaga. Teman-temanku gajinya tinggi-tinggi. Masa aku pakai baju lama? Ujar Raka dengan nada sombong. Ia lalu menoleh ke arah Maya yang sedang mencuci piring. Mbak Maya, laptopnya jangan terlalu sering dipakai buat nonton drama ya. Kasihan Mas Aris. Tagihan listrik bulan ini aku yang bayar saja. Sepertinya Mas Aris sudah mulai sesak nafas lihat tagihan. Raka tertawa, dan Ibu Widya ikut terpingkal-pingkal. Mereka seolah sedang menonton pertunjukan komedi, di mana Maya adalah bahan lelucon utamanya. Maya hanya tersenyum simpul di depan bak cuci piring. Silakan tertawa sekarang, batinnya. 1 bulan lagi, kita lihat siapa yang akan tercekik oleh gaya hidupnya sendiri, dan siapa yang sebenarnya memegang kendali atas rumah ini. Seminggu telah berlalu sejak pengumuman besar Raka. Rumah keluarga Atmadja kini memiliki dinamika baru yang aneh. Setiap pagi, Raka akan berangkat dengan parfum yang aromanya memenuhi seisi ruangan, mengenakan sepatu pantofel mengkilap yang suaranya beradu dengan lantai marmer, seolah menegaskan bahwa dialah sang pencari nafkah utama. Sementara itu, Maya tetap menjadi bayangan yang hanya muncul untuk mencuci, memasak, dan menghilang di balik pintu kamar.
Ibu Widya pun makin gencar menjadikan Maya sebagai sasaran empuk. Maya, kalau siang jangan nyalakan AC di kamar. Kamu kan cuma duduk, tidak berkeringat. Kasihan Raka. Baru kerja sudah harus menanggung biaya hidup orang serumah karena gaji suamimu pas-pasan. Ujar Ibu Widya suatu siang sambil mengipasi dirinya sendiri di ruang tamu. Maya hanya mengangguk patuh. Lalu kembali masuk ke kamarnya yang mulai terasa panas. Ia duduk di kursi kayu sederhana, membuka laptopnya yang sudah agak lecet di bagian sudut, dan seketika dunianya berubah. Di layar itu, Maya bukanlah menantu yang tertindas. Di sana, ia adalah The Ghost, seorang arsitek sistem yang sedang menangani Project Phoenix. Maya sedang menelusuri ribuan baris kode enkripsi untuk menemukan bug yang mengancam data jutaan pengguna di Amerika. Matanya bergerak cepat. Jemarinya menari di atas keyboard dengan ritme yang konstan dan presisi. Bagi orang awam seperti Ibu Widya, apa yang dilihatnya di layar Maya hanyalah deretan angka dan huruf berwarna hijau di atas latar hitam yang membosankan. Seperti coding di film-film jadul. Mungkin begitu pikir mereka. Namun, bagi industri teknologi, deretan kode itu adalah emas digital. Ting! Sebuah pesan masuk dari kliennya di California. Maya, kami sangat terkesan dengan progresmu. Jika modul keamanan ini selesai 3 hari lebih cepat, ada bonus tambahan sebesar $3 untukmu. Maya tersenyum tipis. Bonus itu saja sudah lebih besar dari gaji Raka selama 3 bulan. Namun, Maya tidak merasa perlu untuk berteriak. Baginya, pekerjaan ini adalah pelarian sekaligus pembuktian diri yang sunyi. Ia menyukai privasi. Ia menyukai fakta bahwa ia bisa mengendalikan dunia dari sebuah kamar sempit tanpa perlu memakai dasi atau menjilat atasan. Namun, ketenangan itu terusik saat Aris masuk ke kamar dengan wajah lesu. Aris melepaskan tasnya dan duduk di tepi tempat tidur, memandangi punggung istrinya yang masih menghadap laptop. Maya. Panggil Aris lirih. Maya memutar kursinya. Iya, Mas? Capek ya? Aris mengusap wajahnya. Kantor logistikku sedang goyang. Ada pengurangan insentif. Bulan ini sepertinya aku tidak bisa kasih uang belanja tambahan seperti biasanya. Aku merasa gagal sebagai suami, apalagi melihat ibu selalu membanding-bandingkan aku dengan Raka. Maya bangkit, mendekati suaminya, dan menggenggam tangan Aris. Mas, jangan didengarkan. Mas sudah berusaha. Rezeki itu ada waktunya sendiri. Tapi ibu benar, Mei. Suara Aris bergetar. Mungkin ada baiknya kamu coba cari kerja kantoran saja? Setidaknya biar ibu tidak terus-menerus menghinamu. Aku tidak tahan melihatmu diperlakukan seperti pembantu atau beban di rumah ini. Maya terdiam. Ia ingin sekali menunjukkan saldo rekeningnya yang kini sudah menembus angka 500 juta rupiah. Ia ingin bilang, Mas, kita bisa beli rumah sendiri sekarang juga. Namun, ia tahu sifat suaminya. Aris adalah pria yang jujur namun sangat transparan. Jika Aris tahu, Ibu Widya akan segera tahu, dan jika Ibu Widya tahu, uang itu akan habis dalam sekejap untuk memuaskan gengsi sang mertua atau mendanai gaya hidup Raka yang makin liar. Sabar ya, Mas. Beri aku waktu sedikit lagi. Ucap Maya tenang. Sore harinya, Ibu Widya mengadakan arisan di rumah. Teman-teman sosialitanya datang dengan perhiasan yang mencolok. Maya sibuk di dapur menyiapkan teh dan kue-kue. Wah, Jeng Widya, dengar-dengar Raka sudah kerja di perusahaan besar ya? Gaji 15 juta? Tanya salah satu teman Ibu Widya dengan nada iri yang dibuat-buat. Iya, Jeng. Alhamdulillah, Raka itu memang anak berbakti. Belum apa-apa sudah belikan saya kalung emas ini. Ibu Widya memamerkan kalung barunya. Memang beda ya kalau anak punya pendidikan dan ambisi. Tidak seperti menantu saya yang itu. Ia menunjuk ke arah dapur dengan dagunya. Setiap hari cuma main laptop. Saya sampai heran. Apa yang dicari di dalam layar itu sampai lupa dunia nyata. Kasihan Aris. Istrinya cuma jadi beban hidup. Teman-temannya tertawa kecil. Mungkin dia sedang cari lowongan kerja, Jeng. Lowongan kerja apa? Wong kerjanya cuma duduk.
Paling-paling cuma cari diskon belanja online pakai uang suaminya. Timpal Ibu Widya pedas. Maya yang mendengar itu dari dapur hanya terdiam sambil memeras jeruk nipis. Hatinya tidak lagi sakit. Ia sudah berada di tahap mati rasa. Baginya, ucapan mertuanya hanyalah kebisingan latar belakang. Tiba-tiba, Raka pulang. Ia masuk ke tengah-tengah kerumunan ibu-ibu itu dengan gaya sombong, memegang kunci mobil barunya. Sebuah mobil hatchback keluaran terbaru yang mengkilap. "Bu, mobilnya sudah sampai," seru Raka. Ibu-ibu arisan itu seketika heboh, mengerumuni mobil Raka di garasi. Ibu Widya tampak seperti pemenang perang. Dadanya membusung bangga. "Lihat ini, Maya. Ini hasil kerja nyata. 1 bulan kerja, Raka sudah bisa ambil mobil," teriak Ibu Widya dari teras. Maya keluar sebentar hanya untuk melihat. Ia melihat Raka yang tersenyum lebar. Namun matanya menangkap sesuatu yang lain. Aris berdiri di sudut garasi dengan wajah yang makin pucat. Aris tahu persis berapa cicilan mobil seperti itu. Dan ia tahu gaji Raka yang 15 juta itu tidak akan cukup jika gaya hidupnya seperti ini. Raka menghampiri Maya dan berbisik dengan nada mengejek. "Gimana, Mbak? Laptopnya sudah menghasilkan roda belum? Kalau butuh tumpangan ke pasar, bilang saja ya. Tapi jangan bawa laptopnya. Takut ngerusak jok kulit mobil baruku." Raka tertawa puas, diikuti oleh Ibu Widya. Maya hanya tersenyum tipis. Matanya melirik ke arah ponselnya yang bergetar di saku daster. Sebuah notifikasi pesan singkat masuk. "Transfer dari JP Morgan Chase sebesar $25 telah masuk ke rekening Anda. 400 juta rupiah. Nilai yang cukup untuk membeli 3 mobil seperti milik Raka secara tunai tanpa perlu mencicil." Maya membalikkan badan, kembali ke dapur dengan tenang. Di balik layar laptop tuanya, Maya sedang membangun sebuah kerajaan yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh orang-orang yang hanya menilai kesuksesan dari sebuah kunci mobil hasil kredit. "Tunggu saja," batin Maya. 1 bulan lagi, saat tagihan-tagihan itu mulai datang mencekik, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya sedang berdiri di atas karang, dan siapa yang sedang tenggelam di lumpur hisap kesombongannya sendiri. 2 minggu setelah mobil baru Raka terparkir di garasi, euforia di rumah keluarga Atmadja mulai menunjukkan retakan. Bau parfum mahal Raka masih ada, tapi kini bercampur dengan aroma kecemasan yang coba ia sembunyikan rapat-rapat. Setiap malam, Raka pulang lebih larut dengan wajah yang lebih kusut. Sementara Ibu Widya masih sibuk memamerkan kesuksesan putranya ke setiap tetangga yang lewat. Pagi itu, Maya sedang berada di meja makan, baru saja selesai mencuci piring, ketika Aris mendekatinya dengan langkah ragu. Wajah suaminya terlihat sangat kusam. Matanya merah karena kurang tidur. "Maya, boleh kita bicara sebentar?" bisik Aris. Ia melirik ke arah kamar ibunya, memastikan sang ibu tidak mendengar. "Ada apa, Mas? Sepertinya ada yang mengganggu pikiranmu," sahut Maya tenang. Aris menghela napas berat. Tangannya meremas ujung kemeja kantornya yang sudah mulai tipis. "Tabunganku sudah benar-benar kosong. Mei, kemarin ibu minta uang 2 juta untuk bayar iuran lingkungan dan sumbangan pembangunan masjid atas nama Raka. Katanya, Raka belum gajian. Tapi aku baru tahu kalau ternyata Raka mengambil cicilan mobil itu dengan uang muka yang sangat besar dan bunga yang tinggi. Dia sekarang pusing bayar cicilan pertamanya." Maya menghentikan gerakannya. "Raka minta bantuanmu, Mas?" "Tidak secara langsung, tapi ibu yang terus-menerus menekan aku. Ibu bilang, sebagai kakak, aku harus dukung adikku yang sedang meniti karir. Tapi masalahnya, gajiku sendiri habis untuk kebutuhan harian kita dan vitamin ibu. Aku takut bulan depan kita tidak bisa bayar listrik." Suara Aris bergetar. Di tengah pembicaraan itu, pintu kamar Ibu Widya terbuka. Beliau keluar dengan daster sutranya, memegang sebuah surat tagihan berwarna merah. Wajahnya yang biasanya penuh kemenangan kini tampak masam. "Aris, ini kenapa tagihan listrik bulan ini melonjak jadi 2 juta rupiah?" seru Ibu Widya tanpa salam. Matanya langsung melesat ke arah Maya dengan kebencian yang terang-terangan. "Ini pasti gara-gara istrimu. Laptopnya itu menyala 24 jam. Sudah ibu bilang berkali-kali,
Kalau tidak kerja yang menghasilkan uang, minimal jangan boros listrik. Bu, Maya kan juga sedang. Aris mencoba membela, tapi Ibu Widya memotong dengan cepat. Sedang apa? Sedang menghayal? Lihat Raka. Dia kerja banting tulang dari pagi sampai malam. Kasihan dia. Baru masuk kerja sudah harus bantu cicilan rumah ini. Sekarang malah dibebani tagihan listrik yang tidak masuk akal gara-gara istri pengangguranmu itu. Maya hanya menunduk. Namun tangannya di bawah meja mengepal. Ia tahu persis mengapa listrik melonjak. Raka memasang AC baru di kamarnya dan menyalakannya sepanjang hari, bahkan saat ia tidak ada di rumah, agar kamarnya selalu sejuk. Belum lagi pengisi daya berbagai gawai mahal yang baru ia beli. Tapi tentu saja, di mata Ibu Widya, pelakunya haruslah Maya. Maaf, Bu. Nanti Maya coba atur lagi pemakaian listriknya. Jawab Maya pendek. Ia tidak ingin berdebat. Ia punya hal yang lebih penting untuk dikerjakan. Setelah Aris berangkat dengan motor tuanya yang mulai batuk-batuk, Maya masuk ke kamar. Ia mengunci pintu. Di layar laptopnya, sebuah pesan dari firma hukum internasional muncul. Dear Miss Maya, kami telah memverifikasi temuanmu mengenai celah keamanan di sistem perbankan klien kami. Sebagai tanda terima kasih atas kecepatan kinerjamu, kami telah mengirimkan sisa pembayaran kontrak beserta bonus efisiensi ke akun escrow Anda. Maya mengecek saldonya. Sebuah angka yang fantastis. 450 juta rupiah. Angka itu cukup untuk membeli rumah baru secara tunai di pinggiran kota. Namun, di rumah ini, ia masih dianggap sebagai beban yang hanya menghabiskan uang iuran listrik. Tiba-tiba, ia mendengar suara gaduh di luar. Raka pulang lebih awal. Maya mengintip dari celah pintu. Raka tampak sedang menelepon seseorang dengan nada tinggi. Iya, Pak. Saya tahu saya telat bayar cicilan mobil 1 minggu. Tapi saya baru masuk kerja. Bonusnya belum cair. Jangan tarik mobil saya dulu. Raka membanting ponselnya ke sofa setelah menutup telepon. Ibu Widya keluar dari dapur dengan wajah cemas. Ada apa, Rak? Kok marah-marah? Raka mengusap wajahnya dengan kasar. Kantor baru Raka ternyata sistemnya menahan gaji pertama selama 3 bulan sebagai jaminan. Bu. Raka cuma dapat uang makan saja sekarang. Raka tidak tahu kalau aturannya begitu. Sekarang cicilan mobil dan kartu kredit Raka sudah jatuh tempo. Raka butuh setidaknya 10 juta sore ini. Ibu Widya ternganga. 10 juta? Ibu mana punya uang sebanyak itu? Nah, tabungan ibu kan sudah dipakai buat uang muka mobilmu kemarin. Pandangan Ibu Widya tiba-tiba beralih ke arah kamar Maya. Sebuah ide licik muncul di kepalanya. Ia berjalan mendekat dan menggedor pintu kamar Maya. Maya, keluar. Maya membuka pintu. Ada apa, Bu? Kamu punya simpanan, kan? Mana uang yang selama ini Aris kasih ke kamu? Ibu tahu Aris selalu kasih kamu uang saku. Berikan pada Raka. Dia butuh untuk urusan kantornya yang mendesak. Jangan jadi istri egois yang cuma bisa makan dan pakai listrik. Maya menatap mertuanya datar. Uang dari Mas Aris sudah habis untuk kebutuhan dapur dan obat-obatan ibu bulan lalu. Ibu tahu sendiri harga kebutuhan pokok sedang naik. Bohong. Kamu pasti simpan uang untuk beli barang-barang online tidak berguna itu. Mana? Serahkan ATM-mu. Bentak Ibu Widya. Saya benar-benar tidak punya uang tunai sebanyak itu. Bu, kata Maya tenang. Lagi pula, itu cicilan mobil Raka, bukan urusan kantor. Kenapa Raka tidak jual saja beberapa barang mahalnya? Raka berdiri dari sofa. Wajahnya merah padam karena malu dan marah. Maksud Mbak apa? Mbak menghina aku? Aku ini orang sukses. Aku cuma butuh talangan sementara. Mbak itu cuma iri karena tidak bisa punya apa-apa dengan laptop rongsokan itu. Ibu Widya ikut menimpali. Benar-benar menantu tidak tahu diuntung. Suamimu kerja keras. Adik iparmu sukses. Kamu malah jadi batu sandungan di rumah ini. Pergi kamu ke dapur. Jangan keluar kalau tidak bawa makanan enak. Maya kembali ke kamar dan menutup pintu. Ia tidak sedih.
Ia justru merasa kasihan. Ia melihat dari jendela, mobil baru Raka yang mengkilap itu tampak seperti simbol kesombongan yang rapuh. Maya mengambil ponselnya, ia menelepon seorang agen real estate ternama. "Halo, Pak Hendra? Iya, ini Maya. Saya jadi ambil unit penthouse di pusat kota itu. Pembayaran tunai sore ini. Tolong siapkan dokumennya atas nama saya sendiri." Maya menutup telepon. Ia melirik laptopnya yang disebut rongsokan oleh Raka. Dari benda rongsokan itulah nasib keluarga ini sebenarnya ditentukan. Hanya 1 minggu lagi, pikir Maya. 1 minggu lagi sampai peresmian proyek besar itu. Dan aku akan keluar dari neraka ini dengan kepala tegak. 1 minggu berlalu sejak drama cicilan mobil Raka meledak. Suasana di rumah keluarga Atmadja kini tak ubahnya seperti sumbu pendek yang siap meledak kapan saja. Kemegahan semu yang dibangun Raka mulai runtuh satu persatu. Namun, Ibu Widya, dengan segala keras kepalanya, masih berusaha menutupi borok tersebut dengan menyerang Maya sebagai pengalih perhatian. Pagi itu, musibah lain datang. Hujan deras yang mengguyur sejak semalam rupanya menjadi vonis mati bagi bagian belakang rumah mereka. Ruang cuci dan sebagian dapur yang bangunannya memang sudah tua mendadak ambruk. Atapnya jebol, dan dindingnya retak parah hingga membahayakan struktur utama rumah warisan tersebut. "Ya Tuhan! Rumah ibu!" jerit Ibu Widya histeris saat melihat air hujan masuk ke dapur. Aris yang sedang bersiap berangkat kerja langsung berlari ke belakang. Wajahnya pucat pasi melihat reruntuhan itu. "Ini harus segera diperbaiki, Bu. Kalau tidak, atap ruang tengah bisa ikut ambruk." Ibu Widya langsung menoleh ke arah Raka yang baru saja keluar kamar dengan mata mengantuk. "Raka, anakku sayang, kamu dengar itu? Rumah kita rusak. Kamu harus panggil tukang hari ini juga. Pakai tabunganmu dulu ya. Nak, ibu tahu kamu punya uang banyak dari kantormu." Raka tertegun di ambang pintu. Jantungnya berdegup kencang. Bagaimana ia bisa bilang kalau jangankan untuk renovasi rumah, untuk mengisi bensin mobil yang kini lebih sering terparkir itu pun ia harus berhutang pada teman kantornya? Bu, Raka sedang ada proyek besar di kantor. Uang Raka sedang diputar untuk investasi. Raka berbohong, suaranya terdengar tidak yakin. "Investasi apa lagi, Ra? Ini darurat. Ibu malu kalau tetangga lihat rumah kita bolong begini. Mana katanya kamu mau beli kulkas 2 pintu? Sekarang lebih baik uangnya buat perbaiki dinding ini dulu," desak Ibu Widya. Maya muncul dari arah kamar mandi, membawa ember untuk menampung tetesan air. Ia melihat pemandangan itu dengan tenang. Dalam hatinya, ia sudah menduga ini akan terjadi. Konstruksi rumah ini memang sudah rapuh, namun Ibu Widya selalu menolak memperbaikinya karena lebih memilih menggunakan uang kiriman Aris untuk membeli perhiasan atau mendanai kuliah Raka yang berbiaya tinggi. "Mbak Maya," bentak Raka tiba-tiba, melimpahkan kekesalannya. "Jangan cuma berdiri di situ. Mas Aris, lihat istrimu. Rumah ambruk bukannya bantu pikir jalan keluarnya. Malah cuma bengong. Memangnya laptopmu itu bisa dipakai buat nambal dinding?" Aris menghela napas. "Sudahlah, Ra. Maya sudah bantu menampung air. Sekarang yang penting biayanya." Aris baru saja cek. Minimal butuh 50 juta untuk renovasi bagian belakang ini secara total agar aman. 50 juta. Ibu Widya hampir pingsan. "Aris, kamu kan punya tabungan masa tua." "Sudah habis, Bu. Semuanya dipakai untuk DP mobil Raka atas permintaan ibu bulan lalu," jawab Aris dengan nada yang mulai tegas. Sebuah keberanian yang jarang ia tunjukkan. Suasana menjadi hening. Hanya suara tetesan air yang jatuh ke ember plastik yang terdengar. Di tengah keheningan itu, Ibu Widya kembali menunjukkan sifat aslinya. Ia menatap Maya dengan tatapan penuh rencana jahat. "Maya, kamu punya perhiasan dari mas kawin, kan? Dan juga simpanan rahasiamu?" tanya Ibu Widya dengan nada menuntut. "Jual semuanya. Itu tanggung jawabmu sebagai menantu yang selama ini cuma numpang hidup dan menghabiskan listrik di sini. Kamu harus berkorban untuk rumah ini."
Maya meletakkan embernya dengan perlahan. Ia menatap mertuanya lurus-lurus. Mas kawin adalah hak saya, Bu. Dan saya tidak punya simpanan sebanyak 50 juta. Dasar menantu pelit. Tidak tahu diri. Maki Ibu Widya. Kalau begitu, besok Ibu akan pinjam uang ke Jeng Ratna, tetangga sebelah yang sombong itu. Ibu terpaksa menjaminkan sertifikat rumah ini kalau perlu. Asal tidak malu di depan orang-orang. Dan itu semua karena kamu tidak berguna. Ibu Widya menyeret kakinya masuk ke kamar dengan marah. Raka mengikuti dari belakang, berharap bisa meminjam uang lagi pada ibunya dari hasil menjual kalung emas sang ibu. Sementara itu, Aris hanya terduduk lemas di kursi dapur yang basah. Maya mendekati Aris, menyentuh bahunya pelan. Mas, jangan terlalu dipikirkan. Semua akan ada jalannya. Jalan apa, Mei? Aku merasa gagal. Ibuku begitu, adikku begitu, dan aku tidak bisa melindungimu dari makian mereka. Aris menutup wajah dengan kedua tangannya. Maya hanya tersenyum tipis. Ia tidak bisa mengatakan apa-apa sekarang. Sore harinya, saat suasana rumah sedang suram, Maya diam-diam pergi. Ia tidak pergi ke toko bangunan atau ke bank. Ia pergi ke sebuah hotel mewah di pusat kota untuk bertemu dengan seseorang. Di sebuah private lounge, seorang pria paruh baya dengan setelan jas rapi berdiri menyambutnya. Selamat sore, Miss Maya. Senang sekali Anda bisa meluangkan waktu. Sore, Pak Hendra. Bagaimana dengan unit penthouse-nya? Tanya Maya. Semuanya sudah siap. Sertifikat sudah atas nama Anda. Kuncinya sudah bisa diambil hari ini. Dan ini. Pak Hendra menyodorkan sebuah undangan mewah berwarna hitam dan emas. Undangan untuk acara Annual Tech Innovator Gala lusa malam. Anda adalah tamu kehormatan sebagai penerima penghargaan, Security Architect of the Year. Maya menerima undangan itu. Di dalamnya tertulis, Maya Atmadja, CEO of Founder of Ethersec Global. Terima kasih, Pak Hendra. Oh ya, satu lagi. Bisakah Anda mengatur agar kontraktor terbaik datang ke rumah lama saya besok pagi? Saya ingin rumah itu diperbaiki total. Tapi tolong jangan sebutkan nama saya sebagai pembayarnya untuk saat ini. Bilang saja dari hamba Allah. Tentu, Miss Maya. Segala permintaan Anda akan kami laksanakan. Maya pulang ke rumah saat hari sudah gelap. Di ruang tamu, ia melihat Ibu Widya sedang menangis sesenggukan karena Jeng Ratna menolak meminjamkan uang. Sementara Raka baru saja mendapat kabar bahwa mobilnya akan ditarik oleh debt collector besok pagi jika cicilan tidak dibayar. Maya berjalan melewati mereka tanpa suara, masuk ke kamarnya, dan membuka laptopnya. Ia melihat kalender digitalnya. 2 hari lagi. Hanya 2 hari lagi sampai perjamuan kesombongan ini berakhir dan semua orang akan melihat siapa sebenarnya sosok yang mereka sebut sebagai beban keluarga. Di balik dinding kamar yang retak, Maya mulai mengemas baju-bajunya ke dalam koper kecil. Ia tidak akan butuh banyak hal dari rumah ini. Masa depannya jauh lebih cerah dari cahaya lampu bohlam yang kini mulai berkedip-kedip karena korsleting air hujan. Pagi hari di rumah keluarga Atmadja dimulai dengan ketegangan yang nyaris mencapai titik didih. Suara mesin mobil derek yang sempat berhenti di depan pagar rumah membuat Raka melompat dari tempat tidurnya dengan wajah pucat pasi. Beruntung, itu hanya tetangga yang sedang memindahkan barang. Namun trauma akan ancaman debt collector telah membuatnya lisang. Pria bergaji 15 juta, itu menciut hingga ke titik nol. Di tengah kekacauan mental itu, sebuah sepeda motor kurir berhenti tepat di depan gerbang. Kali ini bukan membawa tagihan merah, melainkan sebuah amplop besar berwarna hitam legam dengan tekstur bludru dan tulisan timbul berwarna emas. Ibu Widya, yang sedang duduk lesu di teras sambil meratapi dinding dapurnya yang bolong, menerima amplop itu dengan dahi berkerut. Undangan? Untuk siapa? Gumamnya. Ia membuka amplop itu dengan hati-hati. Matanya yang mulai rabun melebar saat membaca barisan kalimat formal di dalamnya. Kepada keluarga besar Atmadja, dengan hormat kami mengundang Anda dalam acara Annual Tech Innovator Gala, Celebrating Excellence in Digital Security.
Acara ini merupakan peresmian kerjasama strategis global dan pemberian penghargaan bagi tokoh teknologi terbaik tahun ini. Tech, inovator? Apa ini? Ibu Widya berseru. Namun, matanya terpaku pada satu baris di bagian bawah undangan tersebut. Tamu kehormatan, Miss Maya Atmadja. Maya Atmadja. Ibu Widya berteriak memanggil Aris dan Raka. Aris, Raka, cepat ke sini. Lihat ini. Aris yang baru selesai mandi dan Raka yang masih berantakan segera berlari ke teras. Mereka bertiga mengerumuni undangan mewah tersebut. Bau harum parfum kelas atas tercium dari kertas undangan itu. Sesuatu yang sangat asing bagi rumah yang kini berbau lembab akibat atap bocor. Maya Atmadja? Itu kan nama istrimu, Riz? Tanya Ibu Widya dengan nada tidak percaya. Namun sedetik kemudian ia tertawa hambar. Tapi tidak mungkin. Maya Atmadja di dunia teknologi? Paling-paling ini salah kirim. Mungkin ada orang kaya yang namanya sama dengan istrimu. Mana mungkin si Maya yang kerjanya cuma pakai daster dan duduk di depan laptop rongsok itu diundang ke hotel bintang 5 seperti ini. Raka merebut undangan itu, membacanya dengan teliti. Gala ini diadakan di Hotel Grand Hyatt, Bu. Ini acara elit. Tiket masuknya saja mungkin jutaan rupiah. Tidak mungkin Mbak Maya. Paling dia cuma salah satu staf administrasi yang namanya tercantum tanpa sengaja. Atau mungkin, ini pasti hanya kebetulan nama yang sama. Maya keluar dari rumah dengan pakaian rumahannya yang sederhana, memegang sapu. Ia melihat mereka bertiga sedang heboh memegang undangan miliknya. Ada apa, Bu? Mas? Tanya Maya tenang. Ini, ada undangan nyasar. Namanya Maya Atmadja. Seru Ibu Widya sambil melemparkan undangan itu ke atas meja. Kamu lihat ini? Ini namanya kesuksesan nyata. Orang yang namanya sama dengan kamu ini diundang ke acara besar sebagai orang penting. Sedangkan kamu cuma bisa bikin nama, Maya Atmadja. Jadi simbol pengangguran di rumah ini. Maya mengambil undangan itu, menatapnya sekilas, lalu meletakkannya kembali. Oh, itu. Mungkin kita harus datang saja, Bu. Di situ tertulis, keluarga besar Atmadja. Siapa tahu benar itu untuk kita. Jangan mimpi, Maya. Raka menimpali dengan sinis. Kita datang ke sana cuma buat mempermalukan diri sendiri? Memakai baju apa? Kamu mau pakai daster itu ke Grand Hyatt? Lagi pula, kalau kita datang dan ternyata Maya Atmadja yang dimaksud adalah CEO sukses, kita mau taruh di mana muka kita saat panitia bilang, maaf, bukan Maya yang ini? Aris menatap istrinya dengan tatapan bingung. Maya, kamu tahu sesuatu tentang ini? Aku hanya merasa tidak ada salahnya mencoba. Mas, bukankah ibu ingin melihat hasil nyata dari pekerjaanku selama ini? Mungkin di sana ibu bisa melihatnya. Jawab Maya dengan senyum misterius yang membuat bulu kuduk Raka meremang. Ibu Widya terdiam sejenak. Sifat serakahnya mulai bekerja. Ia berpikir, jika benar undangan ini ada hubungannya dengan Maya, meski ia sangat ragu, mungkin di sana ada makanan enak atau relasi orang kaya yang bisa meminjami mereka uang untuk renovasi rumah dan cicilan Raka. Baik. Putus Ibu Widya. Kita akan datang. Tapi dengar ya, Maya, kalau sampai di sana kita diusir karena ternyata itu salah kirim, kamu yang harus sujud minta maaf pada ibu karena sudah bikin malu keluarga. Raka, pakai setelan jas paling mahalmu yang baru dibeli itu. Kita harus tetap terlihat seperti keluarga orang sukses. 2 hari berikutnya adalah hari-hari paling sibuk bagi Maya. Di saat Ibu Widya dan Raka sibuk mencuci baju-baju terbaik mereka, yang sebenarnya adalah baju-baju lama yang dipaksakan terlihat mewah, Maya justru terlihat makin tenang. Diam-diam, sebuah paket besar datang ke rumah itu saat Ibu Widya sedang ke pasar. Isinya adalah sebuah gaun emerald green berbahan sutra dengan potongan sangat elegan, beserta satu set perhiasan berlian yang berkilau lembut. Maya menyembunyikan paket itu di bawah tempat tidur. Malam yang dinantikan tiba. Sebuah taksi daring pesanan Aris berhenti di depan rumah. Raka keluar dengan jas yang tampak agak sempit karena stres yang membuatnya banyak makan akhir-akhir ini.
Ibu Widya memakai kebaya lamanya dengan perhiasan emas yang tinggal sedikit, karena sebagian sudah digadaikan. Dan Maya, ia keluar terakhir. Ia hanya mengenakan blazer hitam sederhana dan celana kain. Namun wajahnya tampak sangat bersih dan penuh percaya diri. Begitu saja, cibir Ibu Widya melihat penampilan Maya. Ya sudahlah, memang aslinya cuma begitu. Jangan jauh-jauh dari ibu nanti. Jangan bikin malu. Sepanjang perjalanan menuju pusat kota, Raka tidak henti-hentinya memamerkan pengetahuannya yang dangkal tentang dunia teknologi, berusaha meyakinkan ibunya bahwa dialah yang paling mengerti acara ini. Aris hanya diam, menggenggam tangan Maya yang terasa dingin namun stabil. Saat mereka sampai di lobi Grand Hyatt yang megah, lampu kristal besar menyambut mereka. Karpet merah membentang luas. Raka mulai merasa gugup saat melihat deretan mobil mewah seperti Rolls-Royce dan Bentley menurunkan tamu-tamu dengan pakaian yang harganya mungkin setara dengan rumah mereka. Gila, ini benar-benar acara besar. Bisik Raka. Nyalinya mulai menciut. Di depan pintu ballroom, 2 orang petugas keamanan bertubuh tegap dan penerima tamu dengan gaun formal berdiri menghadang. Ibu Widya memberikan undangan hitam emas itu dengan tangan gemetar. Petugas penerima tamu melihat undangan itu, lalu melihat daftar di tablet digitalnya. Matanya membelalak. Ia menatap ke arah keluarga Atmadja, lalu pandangannya terkunci pada sosok Maya yang berdiri paling belakang. Maya Atmadja? Tanya petugas itu dengan nada yang tiba-tiba berubah sangat hormat. Iya, ini istri saya. Jawab Aris terbata-bata. Dan saya ibunya. Maksud saya ibu mertuanya. Seru Ibu Widya, mencoba mencari muka. Petugas itu tersenyum lebar. Ia membungkuk dalam-dalam, sebuah gestur yang membuat Ibu Widya dan Raka ternganga. Selamat datang, Miss Maya. Kami sudah menunggu Anda. Mohon maaf atas keterlambatan penyambutan kami. Petugas itu memberikan isyarat pada rekannya. Tiba-tiba, 4 orang staf hotel lainnya datang mendekat. Mari, Miss Maya. Kami akan mengantar Anda dan keluarga ke VIP Lounge sebelum acara dimulai. Ibu Widya dan Raka saling berpandangan. Wajah mereka antara syok, bingung, dan takut. Mereka berjalan mengikuti staf hotel melewati kerumunan pengusaha sukses yang semuanya menoleh dan membisikkan nama Maya Atmadja dengan nada kagum. Maya berjalan dengan tenang di depan. Sementara Ibu Widya mengekor di belakang sambil memegangi ujung kebaya lamanya yang tiba-tiba terasa seperti kain lap di ruangan semegah itu. Siapa kamu sebenarnya? Maya? Batin Aris yang ikut berjalan di samping istrinya dengan jantung yang berdegup kencang. Pintu ganda ballroom yang dilapisi ukiran emas itu terbuka perlahan, menyingkap sebuah ruangan yang begitu megah hingga Ibu Widya hampir lupa cara bernapas. Ribuan lampu kristal menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya pada gelas-gelas sampanye dan dekorasi futuristik yang didominasi warna hitam dan perak. Ratusan tamu berpakaian formal, yang wajahnya sering muncul di majalah bisnis, tampak berbincang dengan nada rendah yang elegan. Ibu Widya dan Raka berjalan dengan langkah kaku di belakang staf hotel. Mereka merasa seperti alien di planet yang jauh. Raka, yang biasanya sombong dengan kemeja kantornya, kini merasa setelan jasnya tampak murahan dan kasar di bawah lampu-lampu mewah ini. Maaf, Mbak. Bisik Raka pada staf hotel yang mengantar mereka. Ini benar-benar tidak salah tempat? Mbak Maya ini, dia kerja di sini ya? Bagian apa? Staf hotel itu hanya tersenyum sopan tanpa menghentikan langkah. Anda akan segera melihatnya sendiri, Pak. Mereka diarahkan menuju meja paling depan, tepat di bawah panggung utama yang bertuliskan, At Hersek Global Gala, Security for the Future. Di atas meja itu terdapat plakat kristal dengan nama, Keluarga Maya Atmadja. Ibu Widya duduk dengan tangan gemetar. Ia melirik Maya yang duduk di samping Aris. Maya tampak sangat tenang, seolah kemewahan ini adalah rumah keduanya. Ketegangan di meja itu terasa nyata. Tak lama kemudian, lampu ruangan meredup. Suara musik orkestra yang megah memenuhi ruangan, dan seorang pembawa acara terkenal naik ke atas panggung. Selamat malam, para pemimpin industri, inovator, dan tamu undangan yang terhormat. Suara sang pembawa acara bergema.
Malam ini bukan sekadar perayaan, melainkan penghormatan bagi sosok yang telah mengubah peta keamanan siber dunia. Sosok yang selama ini bekerja dalam diam, namun kekuatannya dirasakan oleh bank-bank besar, pemerintahan, hingga perusahaan teknologi di Silicon Valley. Ibu Widya berbisik pada Raka. "Dengar itu, Rak? Itu baru orang hebat. Bukan seperti kakak iparmu yang cuma duduk-duduk di depan layar." Raka mengangguk setuju, meski hatinya mulai merasa ada yang tidak beres. "Tahun ini," lanjut sang pembawa acara, "penghargaan Innovator of the Year diberikan kepada seorang jenius yang telah memecahkan algoritma enkripsi tersulit dalam sejarah dan membangun Etherset Global menjadi perusahaan bernilai ratusan juta dolar hanya dalam waktu singkat. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. CEO dan founder Etherset Global, Miss Maya Atmadja." Seketika, lampu sorot raksasa bergerak liar di seluruh ruangan dan berhenti tepat di satu titik. Meja nomor 1. Cahaya yang menyilaukan itu menyinari wajah Maya. Ibu Widya tersedak air yang baru saja ia minum. Raka membelalak hingga matanya hampir keluar dari kelopak. Aris hanya bisa mematung, menatap istrinya dengan mulut terbuka. Maya berdiri perlahan. Ia tidak lagi mengenakan blazer hitam sederhana. Tanpa ada yang menyadari kapan ia berganti pakaian, ia kini tampak mengenakan gaun emerald green yang sangat elegan yang tadi ia sembunyikan. Ia berjalan menuju panggung dengan langkah yang sangat anggun. Tepuk tangan membahana memenuhi seluruh ballroom. Orang-orang berdiri sebagai bentuk penghormatan, standing ovation. Di layar raksasa di belakang panggung, muncul profil Maya. Di sana tertulis, Maya Atmadja alias The Ghost, spesialis keamanan siber global. Kontrak terbaru, audit keamanan Bank Sentral Singapura senilai 1,5 juta dolar. Pemegang 12 paten teknologi enkripsi. Tidak mungkin. Gumam Raka. Wajahnya memucat pasi hingga menyerupai kertas. Mbak Maya, The Ghost, perusahaan bernilai ratusan juta dolar. Ibu Widya memegangi dadanya. Napasnya tersengal-sengal. Jadi selama ini, laptop itu bukan main game? Itu perusahaan. Di atas panggung, Maya menerima piala kristal itu dengan senyum tipis. Ia memegang mikrofon dan mulai berbicara dalam bahasa Inggris yang sangat fasih, lalu beralih ke bahasa Indonesia. "Terima kasih. Banyak yang bertanya, apa yang saya hasilkan selama berjam-jam di depan layar laptop saya?" Suara Maya terdengar tenang namun penuh otoritas. Beberapa orang menyebutnya sebagai buang-buang listrik. Beberapa menyebutnya sebagai beban keluarga. Tapi bagi saya, layar kecil itu adalah jendela untuk membangun dunia yang lebih aman. Kesuksesan tidak selalu berisik. Kadang, ia bekerja dalam kesunyian kamar tidur yang sederhana. Maya menatap langsung ke meja keluarganya. Matanya mengunci pandangan Ibu Widya yang kini tampak sangat kecil dan ketakutan di kursinya. "Saya ingin mempersembahkan penghargaan ini untuk suami saya, Aris, yang selalu sabar meski saya sering dianggap tidak berguna. Dan untuk keluarga besar saya." Maya menjeda kalimatnya. "Terima kasih telah mengingatkan saya bahwa hasil nyata harus dibuktikan, bukan sekadar dibicarakan." Setelah pidato singkat itu, Maya turun dari panggung. Namun, ia tidak kembali ke meja. Ia dihampiri oleh sekelompok pria berkebangsaan asing yang merupakan petinggi teknologi dunia. Mereka menjabat tangan Maya dengan sangat hormat, seolah sedang menghadap seorang ratu. Raka tertunduk lesu di kursinya. Gaji 15 jutanya, mobil cicilannya, dan kesombongan setelan jasnya hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa selama ini ia sedang memamerkan sebuah lilin kecil di depan seseorang yang memiliki matahari. Ibu Widya tidak berani mengangkat wajahnya. Setiap kali tamu lain melirik ke meja mereka dan bergumam, "Oh, itu keluarga sang jenius." Ibu Widya merasa seperti sedang ditelanjangi di depan umum. Penyesalan mulai merayap di hatinya, bukan karena ia telah menyakiti Maya, tapi karena ia menyadari betapa bodohnya ia telah menghina tambang emas yang ada di depan matanya. Aris bangkit dari kursi, mendekati Maya yang sedang dikerumuni wartawan. Maya melihat suaminya dan segera memisahkan diri dari kerumunan. "Maya,
Kenapa kamu tidak pernah bilang? Tanya Aris dengan suara parau. Maya menggenggam tangan Aris. Karena aku ingin tahu, Mas. Siapa yang tetap berdiri di sampingku saat aku dianggap tidak punya apa-apa? Dan hanya kamu orangnya. Di sudut ruangan, Ibu Widya melihat pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Namun kali ini bukan karena bangga. Ia melihat ke arah Raka yang kini sibuk menyembunyikan kunci mobilnya ke dalam saku. Seolah benda itu tiba-tiba menjadi sampah yang memalukan. Malam itu, perjamuan kesombongan telah berakhir, dan sebuah babak baru yang penuh kehancuran bagi sang mertua dan adik ipar baru saja dimulai. Perjalanan pulang dari hotel mewah itu terasa seperti perjalanan menuju eksekusi bagi Ibu Widya dan Raka. Di dalam taksi, tidak ada lagi suara Raka yang membanggakan kantor barunya. Tidak ada lagi celotehan Ibu Widya tentang betapa hebatnya anak bungsu kesayangannya. Keheningan yang berat menyelimuti kabin mobil, hanya diiringi suara napas Aris yang masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Sesampainya di rumah, suasana terasa sangat kontras. Rumah yang sebagian dindingnya masih ditutup terpal plastik karena ambruk itu kini tampak sangat kumuh di mata mereka sendiri, dibandingkan dengan kemegahan Grand Hyatt yang baru saja mereka tinggalkan. Maya berjalan masuk lebih dulu. Langkahnya ringan namun tegas. Ia menyalakan lampu ruang tamu yang agak redup. Ibu Widya mengekor di belakang dengan langkah gontai. Wajahnya pucat pasi. Matanya tidak berani menatap punggung menantu yang selama ini ia maki sebagai beban. Maya. Suara Ibu Widya terdengar serak. Nyaris berbisik. Kenapa? Kenapa kamu tidak jujur pada ibu dari awal? Kalau ibu tahu kamu itu orang penting, kalau ibu tahu kamu punya perusahaan. Maya berbalik, menatap mertuanya dengan tatapan datar yang menusuk. Memangnya apa bedanya, Bu? Apakah saya hanya layak dihormati jika saya punya perusahaan miliaran rupiah? Apakah seorang menantu yang hanya duduk di depan laptop tidak pantas mendapatkan perlakuan manusiawi? Ibu Widya terdiam, mulutnya terkatup rapat. Ia tidak bisa menjawab. Penyesalan yang kini ia rasakan bukan karena ia merasa telah berbuat jahat, melainkan karena ia sadar telah menghancurkan hubungannya dengan orang yang bisa menyelamatkannya dari kemiskinan. Raka berdiri di pojok ruangan, masih mengenakan jas mahalnya yang kini terasa mencekik. Ia tidak berani bicara. Semua kesombongan tentang gaji 15 jutanya mendadak terasa seperti lelucon paling memalukan di dunia. Maya berjalan menuju kamarnya. Lalu kembali dengan sebuah amplop coklat besar dan sebuah tas kecil. Ia meletakkan amplop itu di atas meja jati yang permukaannya sudah kusam. Raka. Panggil Maya. Raka tersentak. Iya, Mbak. Ini untukmu. Maya menunjuk ke arah amplop itu. Di dalamnya ada bukti pelunasan seluruh sisa cicilan mobilmu. Aku sudah melunasinya sore tadi lewat sistem perbankan kantorku. Mobil itu sekarang sepenuhnya milikmu tanpa beban utang. Raka ternganga. Ia gemetar saat membuka amplop itu dan melihat lembaran kwitansi pelunasan dengan nominal ratusan juta rupiah. Mbak, kenapa? Padahal aku sudah sangat jahat padamu. Maya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang lebih menyakitkan daripada tamparan. Aku melakukannya bukan karena kamu pantas mendapatkannya. Tapi karena aku tidak ingin Mas Aris terus-menerus pusing memikirkan beban adiknya yang tidak tahu diri. Anggap saja itu hadiah perpisahan dariku. Perpisahan. Aris yang sejak tadi diam langsung bereaksi. Maya, apa maksudmu? Maya menoleh pada suaminya. Tatapannya melembut namun menyiratkan ketegasan yang tak bisa diganggu-gugat. Ia lalu membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah map plastik berisi dokumen legal. Bu. Maya beralih pada Ibu Widya. Ini adalah sertifikat asli rumah ini. Aku sudah menebusnya dari bank kemarin sore. Ibu tidak perlu takut sertifikat ini disita karena hutang renovasi atau apapun. Rumah ini sudah aman dan atas nama ibu kembali. Ibu Widya menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Air matanya mulai menetes. Maya, terima kasih, kamu benar-benar malaikat. Satu lagi. Potong Maya dingin. Aku juga sudah mengatur agar kontraktor terbaik datang besok pagi jam 8. Mereka akan merenovasi seluruh rumah ini, mengganti atap yang bocor,
memperbaiki dinding yang ambruk, dan mengubahnya menjadi rumah yang layak huni. Semua biaya sudah dibayar lunas di muka. Ibu Widya hampir terjatuh lemas. Ia ingin memeluk kaki Maya, ingin meminta maaf sedalam-dalamnya. Namun, kata-kata Maya selanjutnya menghentikan niatnya. Semua utang budi dan utang materi yang pernah ibu ungkit-ungkit tentang numpang hidup dan menghabiskan listrik, sudah saya bayar lunas malam ini. Berlipat-lipat ganda, ujar Maya. Tapi, ada satu hal yang tidak bisa saya bayar, rasa hormat saya yang sudah hilang. Maya menarik kopernya yang ternyata sudah ia siapkan di balik pintu kamar sejak sore. Mas Aris. Maya menatap suaminya. Aku sudah membeli sebuah apartemen di pusat kota. Aku ingin hidup tenang di sana, jauh dari suara sindiran dan hinaan. Jika Mas masih ingin bersamaku, Mas bisa ikut malam ini juga. Tapi jika Mas memilih untuk tetap di sini menjaga ibu dan Raka, aku tidak akan memaksa. Aris melihat ke arah ibunya yang masih memegang sertifikat rumah, lalu ke arah Raka yang memegang surat pelunasan mobil. Keduanya tampak sangat kecil dan tak berdaya. Aris menyadari bahwa selama ini ia telah membiarkan istrinya dizalimi demi egonya sendiri yang ingin menjadi anak berbakti. Aku ikut, Maya, jawab Aris tanpa ragu. Ia mengambil tas pakaiannya yang juga sudah disiapkan secara diam-diam oleh Maya. Maya, Aris, jangan pergi, jerit Ibu Widya histeris. Ia menyadari bahwa rumah yang bagus dan mobil yang lunas tidak ada gunanya jika sumber keberuntungan mereka pergi. Ibu minta maaf. Maya, ibu hilaf. Ibu berjanji tidak akan menghinamu lagi. Maya tidak menoleh. Ia berjalan menuju pintu depan. Maaf, Bu. Penyesalan selalu datang terakhir. Selama sebulan ini saya sudah memberikan banyak kesempatan untuk ibu berubah. Tapi ibu lebih memilih menyembah uang 15 juta milik Raka daripada menghargai ketulusan saya. Raka hanya bisa menunduk saat Maya melewatinya. Ia merasa sangat hina. Mobil yang ia banggakan sekarang hanyalah besi tua yang mengingatkannya pada betapa rendahnya moralnya selama ini. Saat sebuah mobil SUV hitam mewah dengan supir pribadi berhenti di depan rumah mereka, Ibu Widya hanya bisa berdiri terpaku di teras yang retak. Ia melihat menantunya yang dulu ia panggil beban, kini masuk ke dalam mobil dengan gaya seorang penguasa. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan rumah tua itu dalam kegelapan. Di dalam mobil, Maya menyandarkan kepalanya di bahu Aris, lalu membuka laptopnya kembali. Ia melihat notifikasi dari timnya tentang proyek baru di Eropa. Laptop rongsok ini masih harus bekerja, Mas, bisik Maya sambil tersenyum. Aris memeluk istrinya erat. Kerja saja, Mei. Kali ini, tidak akan ada yang berani mengusikmu lagi. Di rumah yang ditinggalkan, Ibu Widya menangis terseduh-seduh sambil memeluk sertifikat rumahnya. Ia memiliki rumah yang sebentar lagi akan bagus. Ia memiliki anak bungsu yang punya mobil lunas. Namun ia telah kehilangan satu-satunya orang yang memiliki hati seluas samudra. Dan ia tahu, mulai besok, ia tidak akan pernah bisa sombong lagi di depan siapapun. 1 minggu telah berlalu sejak kepergian Maya dan Aris. Rumah keluarga Atmadja kini tampak jauh lebih megah dari sebelumnya. Sesuai janji Maya, tim kontraktor profesional telah bekerja siang dan malam. Dinding yang dulu ambruk kini berdiri kokoh dengan cat putih gading yang elegan. Atap yang bocor telah diganti dengan baja ringan berkualitas. Dan lantai dapur yang tadinya becek kini berkilau tertutup granit premium. Namun, di dalam rumah yang baru diperbaiki itu, suasana justru terasa sesunyi kuburan. Ibu Widya duduk di meja makan barunya yang mewah, memandangi deretan hidangan yang ia beli dari warung sebelah. Tidak ada lagi aroma nasi goreng buatan Maya yang hangat. Tidak ada lagi suara ketikan laptop yang dulu selalu ia keluhkan. Kini, rumah itu benar-benar sunyi, sebuah kesunyian yang mencekik. Raka, kamu tidak makan? Tanya Ibu Widya saat melihat anak bungsunya keluar kamar dengan wajah kuyu. Raka menggeleng lesu. Ia meletakkan tumpukan surat di atas meja. Tagihan kartu kredit, Bu. Dan ini, surat peringatan dari kantor. Mereka memotong gaji saya karena performa saya turun drastis minggu ini. Ibu Widya menghela napas panjang.
Bukannya mobilmu sudah lunas? Harusnya pengeluaranmu berkurang, kan? Mobil memang lunas, Bu. Tapi biaya perawatannya, bensinnya, dan gaya hidup yang sudah terlanjur saya pamerkan ke teman-teman semuanya butuh uang. Raka mengusap wajahnya dengan kasar. Dulu, waktu ada Mbak Maya, pengeluaran dapur, listrik, dan internet semuanya ada yang mengatur. Sekarang, setelah bayar iuran lingkungan yang mahal karena rumah kita jadi bagus, uang saya habis tak bersisa. Ibu Widya terdiam. Ia baru menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Maya selama ini tidak hanya membayar utang-utang besar, tapi diam-diam menyangga seluruh pengeluaran kecil yang membuat hidup mereka nyaman. Biaya sabun, gas, galon air, hingga suplemen kesehatan Ibu Widya yang mahal, rupanya mengalir dari kantong Maya tanpa pernah disebut-sebut. Ibu kangen Aris dan Maya, bisik Ibu Widya. Air matanya mulai menggenang. Bukan kangen orangnya, Bu. Ibu kangen fasilitasnya, sindir Raka pahit. Sebuah pengakuan yang jujur namun kejam bagi dirinya sendiri. Kita ini bodoh, Bu. Kita menghina orang yang memberikan kita segalanya demi memuja saya yang sebenarnya belum punya apa-apa. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah. Ibu Widya bergegas lari ke teras, berharap itu adalah Aris yang datang untuk menjenguk. Namun, yang turun adalah seorang pria berseragam kantor yang membawa map besar. Selamat siang. Saya dari manajemen Adhersek Global. Ujar pria itu dengan sopan namun tegas. Saya diutus oleh Miss Maya Atmadja. Ibu Widya seketika semringah. Oh, Maya kirim uang lagi? Atau dia mau pulang? Pria itu menggeleng kecil. Tidak, Bu. Miss Maya mengirim saya untuk menyerahkan dokumen pengalihan hak guna bangunan dan surat pajak tahunan. Beliau sudah melunasi semuanya untuk 10 tahun ke depan agar ibu tidak perlu khawatir. Namun, Miss Maya juga berpesan. Pria itu menjeda kalimatnya, bahwa mulai bulan depan, seluruh biaya operasional harian, termasuk listrik yang dulu sering diperdebatkan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bapak Raka sebagai pria sukses di rumah ini. Wajah Raka seketika pucat pasi. Tanpa subsidi diam-diam dari Maya, gaji 15 jutanya tidak akan sanggup menanggung gaya hidup rumah sebesar ini dan biaya hidup ibunya. Dan satu lagi, lanjut pria itu. Miss Maya menitipkan pesan singkat, gunakan rumah dan mobil itu dengan baik. Jangan sampai kesombongan membuat kalian kehilangan tempat berteduh untuk kedua kalinya. Setelah pria itu pergi, Ibu Widya terduduk lemas di kursi teras yang mahal. Ia melihat ke sekeliling rumahnya yang kini cantik, namun terasa sangat dingin. Ia teringat betapa seringnya ia menyindir Maya tentang buang-buang listrik. Padahal sekarang ia baru tahu bahwa bayaran satu proyek Maya bisa menghidupi rumah itu selama puluhan tahun. Penyesalan itu datang menghantam seperti badai. Ibu Widya teringat saat Maya sedang sakit namun tetap dipaksa memasak untuk Raka. Ia teringat saat Maya dihina di depan teman-teman arisannya. Ia teringat bagaimana Maya hanya tersenyum saat disebut sebagai beban. Rak, ayo kita ke tempat Maya. Ibu mau minta maaf. Ibu mau sujud di depannya kalau perlu. Isak Ibu Widya. Raka menatap ibunya dengan tatapan kosong. Kita mau kemana, Bu? Mas Aris bahkan sudah mengganti nomor teleponnya. Mereka tinggal di apartemen mewah yang sistem keamanannya dibuat oleh Mbak Maya sendiri. Tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Kita sudah diblokir dari hidup mereka. Sore itu, Ibu Widya hanya bisa menangis di ruang tamunya yang megah namun kosong. Ia memiliki rumah impian, namun ia telah mengusir kedamaian dari dalamnya. Ia menyadari bahwa harta bisa dibeli, tapi kehormatan dan kasih sayang seorang menantu yang tulus tidak akan pernah bisa ditebus kembali, berapapun jumlah digit di rekening mereka. Di sisi lain kota, di sebuah apartemen dengan pemandangan lampu kota yang indah, Maya sedang duduk santai di depan laptopnya. Kali ini, ia tidak bekerja. Ia hanya sedang memilih destinasi liburan untuk dirinya dan Aris. Maya, ibu tadi mencoba menghubungi kantorku. Ujar Aris yang baru keluar dari ruang kerja barunya di perusahaan milik istrinya. Maya tidak menoleh. Jemarinya tetap tenang di atas keyboard. Lalu apa katamu? Aku bilang,
Aku sedang sibuk membantu istriku mengurus dunia. Dan aku meminta mereka jangan menelepon lagi kalau hanya untuk urusan uang, jawab Aris tegas. Maya tersenyum, lalu menutup layar laptopnya. Kali ini, laptop itu tidak membawa hasil berupa kode atau enkripsi, melainkan membawa ketenangan yang selama ini ia impikan. Ia telah memenangkan peperangan tanpa perlu melepaskan satu pun kata kasar. 1 tahun berlalu sejak malam di Grand Hyatt yang mengubah segalanya. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga keemasan, memantul di dinding kaca gedung pencakar langit pusat kota. Di lantai teratas gedung Atmadja Tower, sebuah kantor pusat teknologi yang kini menjadi ikon baru di Asia Tenggara, Maya berdiri menatap pemandangan kota. Ia mengenakan setelan kerja yang simpel namun sangat berkelas. Rambutnya disanggul rapi, menonjolkan wajahnya yang kini tampak jauh lebih segar dan bahagia. Tidak ada lagi sisa-sisa menantu tertindas dalam dirinya. Yang ada hanyalah seorang pemimpin yang disegani. Pintu kantor terbuka, dan Aris masuk membawa 2 cangkir kopi. Aris kini menjabat sebagai direktur operasional di perusahaan Maya. Ia telah belajar banyak, mengambil berbagai sertifikasi manajemen, dan kini menjadi tangan kanan kepercayaan istrinya. Maya, undangan untuk pembukaan Yayasan Pendidikan Teknologi kita sudah siap, ujar Aris sambil meletakkan kopi di meja jati besar milik Maya. Aku juga baru saja mendapat kabar dari kampung halaman. Maya menyesap kopinya perlahan. Kabar tentang apa, Mas? Tentang rumah lama. Aris menarik napas panjang. Raka akhirnya menjual mobil itu. Ternyata biaya perawatannya jauh melampaui kemampuannya setelah dia terkena pengurangan gaji lagi. Sekarang dia bekerja sebagai staf biasa di perusahaan ekspedisi, berangkat menggunakan motor tua milikku yang dulu aku tinggalkan di sana. Maya terdiam sejenak. Ia tidak merasa senang mendengar penderitaan orang lain. Namun ia tahu itu adalah konsekuensi alami dari kesombongan. Lalu ibu? Tanya Maya pendek. Ibu masih tinggal di rumah itu. Tapi katanya sekarang ibu menjadi jauh lebih pendiam. Tetangga bilang, setiap kali ada orang yang memuji keindahan rumahnya, ibu hanya akan menangis dan bilang bahwa rumah itu adalah monumen kebodohannya. Ibu sering duduk di teras, memandangi jalan, berharap kita lewat di sana. Aris menjelaskan dengan nada datar. Dia berkali-kali menitip salam lewat kerabat, memohon agar kita datang sekali saja untuk makan malam. Katanya, kali ini dia yang akan memasak masakan kesukaanmu. Maya tersenyum tipis, sebuah senyum yang syarat akan kedewasaan. Mungkin suatu saat nanti, Mas. Tapi tidak sekarang. Aku ingin mereka benar-benar memahami bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang mereka makan atau apa yang mereka kendarai. Malam itu, Maya memiliki agenda besar. Ia menjadi pembicara utama di sebuah seminar nasional bertajuk Digital Empowerment for Women. Ruangan auditorium dipenuhi oleh ribuan wanita, mulai dari mahasiswi hingga ibu rumah tangga. Saat Maya naik ke atas panggung, ia membawa sebuah benda yang membuat audiens terheran-heran, sebuah laptop tua yang sudut-sudutnya sudah lecet dan layarnya agak kusam. Itu adalah laptop yang dulu selalu dihina oleh Ibu Widya. Banyak yang bertanya kepada saya, apa kunci dari kesuksesan Ethersec Global? Maya memulai pidatonya, suaranya bergema penuh wibawa. Mereka mengira itu adalah modal besar atau koneksi pejabat. Namun, kunci sebenarnya ada di depan saya saat ini. Ia menyentuh laptop tua itu dengan lembut. Benda ini dulu disebut sampah. Disebut alat penghabis listrik. Disebut penghalang produktivitas. Selama bertahun-tahun, saya bekerja di balik layar kecil ini dalam cemoohan dan hinaan. Saya dianggap beban karena hasil kerja saya tidak terlihat secara fisik oleh mata yang tertutup kesombongan. Maya menjeda. Suasana auditorium menjadi hening total. Kepada seluruh wanita di luar sana yang mungkin saat ini sedang diremehkan karena bekerja dari rumah, yang dianggap tidak punya hasil karena hanya memandangi layar, jangan menyerah. Dunia mungkin tidak melihat prosesmu, tapi mereka akan dipaksa melihat hasilmu. Jangan biarkan suara bising dari orang-orang yang tidak mengerti duniamu mematikan semangatmu. Teruslah mengetik, teruslah berkarya, dan biarkan laptop tuamu yang bicara saat waktunya tiba.
Tepuk tangan berdiri yang bergemuruh memecah keheningan. Di kursi penonton paling depan, Aris berdiri dengan mata berkaca-kaca. Bangga luar biasa pada wanita yang dulu ia temukan sedang menangis di pojok dapur karena dihina ibunya. Setelah acara selesai, Maya menerima sebuah pesan singkat di ponselnya. Itu dari nomor yang tidak dikenal. Namun ia tahu siapa pengirimnya. Maya, ini ibu. Ibu hanya ingin bilang bahwa malam ini ibu menontonmu di televisi. Kamu sangat cantik dan hebat. Maafkan ibu yang dulu buta. Ibu tidak minta uang atau apapun. Ibu hanya ingin kamu tahu bahwa ibu sekarang selalu menyalakan lampu teras setiap malam, berharap cahayanya bisa menuntunmu pulang untuk sekadar minum teh. Ibu bangga padamu, menantuku. Maya membaca pesan itu, lalu menunjukkan kepada Aris. Apakah kita akan pulang? Tanya Aris. Maya memandang ke arah jendela mobil yang membawa mereka membelah malam Jakarta. Kita akan mengirimkan paket makanan dan kebutuhan ibu setiap bulan. Mas, tapi rumah kita bukan lagi di sana. Rumah kita adalah di mana kita saling menghargai tanpa syarat. Mobil itu melaju menjauh, meninggalkan masa lalu yang penuh air mata menuju masa depan yang cerah. Di balik layar laptop yang kini sudah berganti dengan versi tercanggih, Maya telah membuktikan satu hal, bahwa diamnya seorang pekerja keras jauh lebih mematikan daripada teriakannya seorang pemalas. Kesombongan Raka dan Ibu Widya memang telah runtuh. Namun dari reruntuhan itu, sebuah pelajaran abadi telah berdiri tegak. Bahwa keberhasilan sejati tidak diukur dari gaji 15 juta atau mobil cicilan, melainkan dari ketulusan hati dan ketekunan yang tak tergoyahkan. Tamat.